Selamat bergabung pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pakan. Materi kali ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan pakan ternak yang memerlukan strategi tersendiri, mengingat adanya beberapa kendala yang harus diatasi sehubungan dengan makin sempitnya lahan yang diperlukan untuk menyediakan pakan ternak. Sebelum diskusi tentang strateginya, maka perlu dipahami dulu beberapa teknologi pengolahan pakan yang umum dilakukan. Pengolahan secara fisik merupakan salah satu teknologi pengolahan pakan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Pengolahan secara fisik diupayakan untuk mengubah sifat pakan melalui perlakuan temperatur dengan tujuan untuk mengurangi kadar air. Karena air merupakan media tumbuh mikroorganisme yang seringkali bersifat merugikan karena menurunkan nilai nutrisi dari bahan pakan. Meskipun demikian, pengolahan secara fisik harus dilakukan secara hati-hati karena temperatur ini dapat menyebabkan kerusakan asam amino lysin dan methionin, perubahan sifat fisik padi, adanya reaksi gelatinisasi, dan juga merusak vitamin B dan C yang sifatnya termolabil, serta merusak ikatan lemak tidak jenuh. Keuntungan pengolahan secara fisik antara lain adalah memperpanjang masa simpan, kemudian juga mampu menginaktifkan zat anti nutrisi, misalnya antitripsin pada kedelai dan HCN pada ubi kayu. Jadi ubi kayu itu tidak boleh diberikan pada ternak dalam kondisi basah atau kadar airnya masih cukup tinggi karena sifatnya beracun ya. Pengolahan fisik ada dua tipe, yaitu secara alami dan buatan. Kalau alami tentunya dengan memanfaatkan angin dan juga sinar matahari yang umumnya disebut sun drying ya pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Itu kalau cuacanya normal biasanya ada pada pukul 9 pagi sampai dengan 15 siang. Nah, kalau cara alami ini lebih murah dan juga kaya dengan ultraviolet. Tetapi kerugiannya, pengeringan dengan cara alami ini sangat tergantung pada cuaca. Kemudian memerlukan tenaga banyak dan perlu tempat yang cukup luas. Kalau yang pengolahan secara fisik secara buatan, ini dengan bantuan mesin pengering ya, pakai oven, kemudian ada juga pengering terowongan tunnel, kemudian ada juga pengering berputar yang biasanya umum kalau itu loh apa, mengeringkan baju itu pakai mesin cuci itu kan ada pengering yang sifatnya atau cara kerjanya berputar. Kemudian keuntungannya adalah bahwa menggunakan pengolahan secara fisik buatan ini hemat tempat, kemudian hemat waktu dan juga tenaga. Kekurangannya pasti ada, antara lain adalah adanya zat-zat volatile yang hilang, kemudian ada perubahan sifat fisik kimia, dan juga vitamin C termolabilnya cenderung mudah hilang. Pengolahan mekanik dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara dehulling, grinding, rolling, dan juga chopping. Dehulling ini bertujuan untuk memecahkan kulit luar biji-bijian ya, yang biasa dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah disosoh atau diselap. Itu gunanya untuk melepaskan kulit luar dari biji-bijian. Kemudian grinding ini bertujuan untuk memperkecil partikel bahan sehingga luas permukaannya menjadi meningkat. Ada beberapa jenis grinding yaitu disc mill, hammer mill, dan roller mill ya. Untuk hammer mill ini ada animasi dari alatnya seperti yang tampil di presentasi ini. Kemudian untuk chopping nanti akan bisa dilihat pada slide berikutnya yang saya ambil dari YouTube ya. Ini merupakan alat pencacah hijauan
yang sudah cukup modern sehingga tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Mesinnya kecil ya, mungil. Kita akan coba untuk membuat tepung jagung. Tepung ini untuk menambah nutrisi pada backlog jamur tiram. Ini kita pakai sarangan 3 mm ya. Kita pasang, kemudian kita tutup dan kita kencangkan sampai pintu dismil tertutup rapat. Setelah itu kita hidupkan saklar ke mode on. Kemudian diesel kita tarik. Ini jagung yang akan kita giling. Kita coba 3 kilo dulu ya. Bisa dilihat jagungnya kering, bersih. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Bagus apa tidak. Kita mulai giling. Nanti kita hitung juga ya berapa menit proses penggilingan ini, cepat atau tidak. Jagungnya kita taruh ke dalam corong secara berlahan ya. Nanti jagung akan turun lewat lubang bawah di samping kanan. Kawan-kawan bisa melihatnya. Jagung masuk dalam ruang penggilingan dan melewati sarangan. Sarangan inilah yang menentukan besar kecilnya hasil bahan yang kita giling. Penggerak kita menggunakan mesin bensin 5,5 PK, sama seperti yang kita pakai pada mesin mixer jamur ya. Bisa juga kita gunakan dinamo agar tidak bising, namun kelebihan mesin diesel bensin ini, bila terjadi pemadaman listrik, mesin tetap bisa berjalan. Kalau menurut buku panduan, mesin ini mampu menggiling dengan kecepatan 55 kg per jam, atau 1 kilo bahan bisa selesai dalam waktu 1 menit 5 detik. Untuk 3 kilo bahan yang akan kita giling akan selesai dalam waktu 3 menit 15 detik. Bahan di sini bisa berupa biji-bijian ya, bisa dari jagung, kedelai, kopi dan lainnya.
Bisa juga dari aneka bahan kering seperti beras, cabai kering, bahan herbal, atau kalau dalam dunia perjamuran ada jamur lingsi ya. Kita bisa menggunakan mesin bismil ini untuk membuat bubuk jamur lingsi. Kita lihat ini ada yang menghalangi jagung keluar. Kita ambil, ternyata klobat jagung ya. Ini bisa menghambat proses penggilingan jagung. Pastikan bahan yang kita giling tidak ada benda asing ya, karena itu dapat menghambat proses penggilingan. Di sini operator harus jeli dan memastikan proses penggilingan berjalan dengan lancar. Ini jagung yang terakhir. Sebelum jagung dicorong habis, kita harus mengisinya kembali agar tidak ada jeda dalam proses penggilingan. Karena semakin cepat proses penggilingan, maka kita dapat menghemat biaya operasional. Mesin ini ada 4 tipe ya. Pertama model FFC 15, 23, 37, dan 45. Ini model yang paling kecil, yaitu tipe FFC 15. Walaupun kecil tapi manfaatnya sungguh besar. Kita bisa menggiling bahan sendiri tanpa harus dibawa ke pasar, sehingga bisa lebih menghemat biaya produksi. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kelihatannya proses penggilingan ini akan segera selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa, lembut atau tidak. Oke, kita lihat. Coba kita ambil. Oh, hasilnya bagus ya, lembut. Dan ini luar biasa. Dan selesai. Kami sudah hitung. Ternyata proses penggilingan ini menghabiskan waktu 3 menit 55 detik. Bila kita bandingkan dengan spek yang ada di buku, selisih hanya 40 detik. Wajar, karena cepat lambatnya proses penggilingan ini tergantung dari jenis bahan, mesin, juga operatornya. Mesin ini menurut kami luar biasa, keren. Kawan-kawan bisa mencobanya. Sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat. Teknologi pengolahan pakan selanjutnya adalah pengolahan secara kimiawi yang dilakukan melalui penambahan alkali maupun asam untuk bahan yang berlignifikasi lanjut dengan beta 14 glukosida. Kalau perlakuan alkali ini akan menyebabkan suasananya menjadi basa, biasanya pada pH sampai dengan 7. Sedangkan perlakuan asam akan menyebabkan suasana asam pada pH di bawah 5. Pengolahan biologi dilakukan dengan menggunakan enzim yang dibantu oleh mikrobia pada proses fermentasi. Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya juga, karena kalau menggunakan crude enzim itu mahal. Tetapi efisien karena tidak tergantung pada cuaca, meskipun memerlukan kondisi optimum dari mikrobia. Setelah memahami beberapa jenis teknologi pengolahan, dari situ maka akan bisa ditetapkan strategi dari pengolahan pakan bijian. Yang pertama adalah tentunya mengetahui bagaimana sifat fisik dari bahan pakan tersebut, bagaimana sifat kimia, sifat biologi, dan baru kemudian bisa ditentukan strategi pengolahannya. Apakah akan dilakukan secara mekanik, ataukah akan dilakukan secara fisik, atau lebih jauh lagi apakah akan dilakukan secara gabungan. Biasanya perlakuan teknologi pengolahan pakan yang menggunakan beberapa metode pengolahan pakan
ini ditujukan pada bahan pakan yang memiliki kualitas nutrisi cukup rendah, tetapi potensial untuk dijadikan bahan pakan ternak. Sehingga setelah mengalami beberapa macam teknologi pengolahan, menghasilkan bahan baku pakan ternak yang memiliki kualitas nutrisi lebih baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka cukup lama karena bisa diawetkan.